Saya share screen lagi. Nah, jadi seperti itu, ada banyak jenis soal yang dapat kita kerjakan apabila kita sudah memperoleh atau sudah memahami rumus-rumus ini. Sekarang artinya tadi kita sudah memperoleh apa? Waktu untuk mencapai ke puncak, tinggi maksimum, kemudian jarak jangkauan maksimum, waktu untuk mencapai jarak jangkauan maksimum, misalnya seperti itu. Nah, jadi ada banyak yang bisa kita perhitungkan ya. Baik, sekarang saya lanjut. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ini soalnya belum ya, kita mereview teori dulu ya, mereview teori dan konsep kita. Soal mungkin minggu depan kita akan fokus kepada soal-soal. Ini kita mereview teori. Baik, sambil kalau ada pertanyaan disilahkan. Sekarang kita masuk ke hukum Newton ya. Hukum Newton atau gerak-gerak yang berlaku di dalam kerangka Newton, Newtonian. Newtonian. Nah, hukum Newton ini sebetulnya identik dengan ada gaya ya, ada gaya komponennya F, kemudian ada massa M dan ada percepatan yang tadi sudah kita pelajari A. Nah, kalau gaya ini saya anggap semuanya sudah paham, saya tidak mempelajarinya lagi di sini. Untuk mekanika klasik ini, gaya itu ya dorongan atau tarikan yang membuat suatu benda itu cenderung. Nah, sekali lagi, yang membuat suatu benda itu cenderung atau bergerak. Jadi gaya itu tidak mesti membuat suatu benda itu bergerak, bisa saja bergerak dan bisa saja tidak bergerak. Nah, yang jelas kita sudah mendorongnya atau menariknya. Itu artinya kita sudah memberikan gaya. Berbeda dengan usaha. Kalau usaha ya harus bergerak dulu, harus berpindah dulu posisinya. Baru kita disebut sudah memberikan usaha. Nah, jadi hukum Newton itu yang pertama ya kita tahu bahwa sigma F itu sama dengan 0. Kapan ini 0? 0 itu untuk benda berada dalam keadaan diam atau benda berada dalam V sama dengan konstan. Nah, kenapa? Karena di sini A-nya sama dengan 0, V sama dengan konstan. Ya. Nah, jadi kalau diam ya berarti dia tahu kita sigma F sama dengan 0 hukum pertama, atau dia bergerak. Dia bergerak itu ya kalau bergeraknya dalam keadaan setimbang, konstan itu kita sebut dalam keadaan setimbang. Sigma F-nya juga sama dengan 0. Contoh gerak rotasi bumi misalnya. Gerak rotasi bumi itu walaupun bisa dikatakan mendekati konstan gerak kecepatannya itu. Misalnya kecepatannya kita anggaplah misalnya dalam skala waktu saja lah misalnya 24 jam satu hari misalnya ya kecepatannya, walaupun ada kecepatannya, kecepatan linearnya ada, kecepatan rotasinya ada ya. Jadi dari dulu sampai sekarang kecepatannya itu sama nilainya, hampir sama walaupun ada sedikit berbeda tetapi dikatakan hampir sama. Artinya bumi itu berotasi atau berevolusi itu dalam keadaan setimbang. Artinya dia mengikuti hukum Newton yang pertama. Makna yang tersirat di sana adalah sampai kapanpun benda yang berada dalam keadaan diam itu akan tetap diam, dan benda yang bergerak dalam keadaan kecepatan konstan, ya benda itu akan tetap bergerak seperti itu. Tidak akan berubah kondisinya. Nah, itu hukum Newton yang pertama. Disebut juga dengan hukum kesetimbangan. Kemudian yang kedua, ini total gaya yang bekerja pada suatu objek atau suatu benda itu akan sebanding dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, ingat di sini massa adalah suatu konstanta, otomatis variabel daripada F ini sekarang adalah percepatan. Artinya benda yang sama, sekali lagi, benda yang sama kita beri gaya F yang berbeda-beda, maka percepatan yang kita hasilkan akan berbeda-beda. Nah, contoh kursi, saya dorong dengan gaya saya misalnya 5 Newton misalnya. Nah, dapatlah percepatannya misalkan 2 meter per second kuadrat.
Tetapi kalau Pak Tony Era Wijaya mendorongnya dengan gaya yang lebih besar 10 Newton, tentu lebih cepat percepatannya akan dihasilkan. Nah, seperti itu. Ini kadang disebut juga kadang hukum apa? Hukum apa ya? Inti daripada hukum Newton itu sendiri ya. Di mana ini memperlihatkan bahwa sebaliknya percepatan dari suatu benda itu ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh gaya, tetapi ketika kita menganggap massa itu adalah relatif, maka sekali lagi ketika kita menganggap massa itu adalah relatif, maka percepatan benda itu akan melambat ketika suatu benda itu semakin berat. Nah, ya. Maaf, percepatannya ya akan semakin kecil ya melambat untuk benda yang semakin berat atau semakin besar masanya. Nah, sekali lagi, jika ada suatu benda kita dorong dengan gaya, dalam hal ini tentu gayanya kita anggap konstan lagi ya. Nah, untuk benda yang masanya lebih besar, maka percepatannya akan lebih kecil. Kemudian yang ketiga ini adalah hukum aksi reaksi, sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Nah, ini kadang dibuat tanda minus di depannya, ya. Kadang tidak. Yang jelas artinya adalah gaya aksi itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gaya reaksi yang sama besar, sama persis besarnya. Seperti itu. Baik, sepertinya kita sampai di sini saja dulu. Dan ini soalnya sangat banyak ini soal hukum Newton ini soalnya sangat banyak. Sementara rumusnya ini hanya ini saja. Nah, minggu depan insya Allah kita akan coba kerjakan problem-problem yang melibatkan materi-materi yang sudah kita pelajari tadi beserta dengan hukum-hukum materi-materi di bawah hukum Newton ini. Silakan sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan atau yang perlu kita diskusikan? Silakan. Nanti takut kayak nakan nanti Pak Tony mau ini banyak kawan laki-laki ya hari Jumat ya. Tapi laki-laki berapa ini? Pak Tony, saya ada satu lagi nggak salah ya? Enggak Pak, itu aja Pak. Oh, berdua ya kami ya? Iya. Siapa satu lagi? Ya udah, ada pertanyaan silakan. Jadi mohon masukan juga, misalnya kalau saya terlalu cepat atau bagusnya habis satu konsep langsung kita ke soal-soal boleh. Jadi requestnya terserah nih. Misalnya kalau ini kan kita terapkan ini, kita belajar konsep dulu sampai hukum Newton, minggu depan kita belajar soal-soal problem solving. Atau kalau teman-teman mau requestnya habis kita belajar teorinya, jangan soal-soalnya. Teori, jangan soal-soalnya. Boleh juga. Itu saya serahkan sama kawan-kawan, tapi harus mengikuti soal terbanyak ya. Jadi terserah, bisa disampaikan kepada saya. Boleh. Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa nanti siang di elektrodinamik yang 2 minggu yang lalu kita terpatah-patah jaringan internet bermasalah ya. Tapi alhamdulillah sekarang internet saya sudah lancar. Semoga suara saya dapat didengar dengan jelas dan slide-nya juga dapat dilihat dengan jelas ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon diaktifkan kamera. Kita ambil dokumentasi dulu. Baru ya. Aduh. Oke, Bu Rahayu, kamera Bu Rahayu, sebentar. Kami mengejar apa nih Pak Tupel? 1, 2, Bu Ranti tak nampak mukanya ini. Oke, dah. 1, sebentar. 1, 2. Ya, oke. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.